Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan liman biyadihi zimamul umur yusarrifu ala nahwi alladhi yuridu fa huwa fa'alu liman yurid. Subhanalladzi allamana ma lam na'lam wa mala'a kitabahu was sunnata rasulihi بأسباب السعادة في الدنيا ويوم العرض الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke hariban kita habibana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing hidup kita untuk menuju akhirat, yang menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Akhir dari kehidupan ini adalah kehidupan akhirat. Apa yang saat ini kita jalankan ini kehidupan sementara. Maka yang menjadi mindset dalam hidup ini, tujuan kita bukan dunia tapi akhirat. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu hadap, goal kita itu adalah akhirat. Kehidupan dunia ini sementara. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh kita itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pondasi yang menjadikan agama kita ini kuat. Sementara agama ini ditopang dengan 5 viral, atau kalau kita umpamakan agama ini kita genggam dengan jari tangan kita. Kalau kita boleh rinci, ada syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ini kalau kita genggam, maka agama kita kuat. Maka ada istilah, orang yang menjaga solatnya, dia sudah menjaga agamanya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Tapi orang yang tidak menjaga solatnya, dia sudah menghancurkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya apa? Dari pondasi agama ini atau genggaman tangan kita ini, agama akan kuat kalau rukun Islam ini kita jalankan. Perhatikan ini. Nah, ada ibadah yang menjadi pondasi utama dalam hidup kita atau menjadi tiang dalam agama kita. Rasul katakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Tadi, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Seperti apa perumpamaan? Ada orang yang mentamsilkan kalau kita genggam, ini ada genggaman yang lain nggak selain kunci? Kalau kita umpamakan ini apa ya? Agama nih, kita genggam. Mungkin sudah ada yang mentamsilkan. Di mana letak agama, solat itu sebagai tiangnya agama? Perhatikan, Pak. Genggaman ini paling ujung terakhir itu ibadah rukun Islam itu apa yang terakhir? Haji. Dalilnya apa? Wajib haji bagi yang mampu.
Ketika kita tidak mampu, gugur nggak kewajiban kita? Ada alasan nggak kita tidak haji? Ada alasan. Karena kita tidak mampu. Lepas. Agama masih kita genggam. Mundur lagi. Zakat. Zakat orang tidak melaksanakan, itu ada alasan. Apa alasannya? Karena secara hitungan harta yang kita punya belum sampai nisab dan haul. Nisab batas minimal kita punya harta. Misalkan berapa? 85 gram emas misalkan. Senilai 85 gram emas baru kita kena zakat. Dan itu pun ada syarat berikutnya, haul. 1 tahun kita dihitung. Ketika 2 syarat zakat ini tidak terpenuhi, gugur nggak kewajiban kita? Gugur. Lepas agama. Lepas 2 pondasi ini. Lepas 2 genggaman kita. Mundur lagi apa? Puasa Ramadan. Ada nggak orang beralasan untuk tidak puasa bulan Ramadan? Ada. Karena sakit? Boleh orang. Faman kana maridan. Ya. Kalau sakit orang boleh tidak puasa, tapi faidatun min ayyamin ukhar. Tapi dia harus mengulang di hari-hari yang lain. Di kodok istilah kita. Orang meninggalkan puasa, masih Islam enggak nih orang? Masih, karena alasan lepas kita maaf. Orang tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Syahadat masih, tapi sholat lepas, jatuh nggak agama kita? Nggak ada genggaman Pak sholat. Itulah yang dikatakan Nabi, ini sebagai imaduddin, tiangnya agama tadi. Oke, sekarang kita kaji. Ada nggak orang alasan meninggalkan sholat? Ada nggak Pak alasannya? Ada sahabat perempuan sholat, kalau dia capek, dia ikat antara 2 tiang di Masjid Nabawi itu. Kalau dia capek bersandar. Terus kata Nabi, ini siapa yang membuat ikatan antara 2 tiang? Ini si fulana. Kalau dia sholat capek, Rasul, dia bersender. Apa kata Rasulullah? Kalau dia tidak mampu sholat berdiri, duduk. Duduk nggak kuat, berbaring. Berbaring tidak mampu, udah. Kalau nggak bisa sholat juga apa kira-kira? Kalau udah berbaring nggak bisa sholat juga apa? Disolatkan. Terakhir gitu. Terus alasan orang meninggalkan syar'i, secara syariat dia meninggalkan sholat, ada nggak alasan? Waduh, saya dari Sunter mau pulang ke Bekasi, ternyata dalam perjalanan macet total. Perkiraan saya ke Bekasi jam 5 sampai, ternyata jam 6 menjelang maghrib, 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib saya masih terjebak. Apa yang harus kita lakukan Pak? Sholat. Kalau nggak ada air wudhu kita bisa tayamum. Alasan apa coba orang untuk tidak meninggalkan sholat? Oh, pakaian saya kotor, nggak mungkin saya sholat, najis dan segala macam. Apa yang dilakukan? Kata ulama Syafi'i, ada sholat apa? Lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Di atas kendaraan sambil kita nyetir sholat, nggak ada masalah. Takbir Allahu Akbar. Cuma tidak seperti sesempurna sholat kita di masjid. Gitu. Nah, untuk lihurmatil waktu kata ulama, dia harus mengulang lagi ketika dia sampai di tempat tujuan dia, di rumah atau dengan cara apa? Mengkodok sholat itu. Tapi kalau dia di dalam perjalanan bisa bertayamum, dia melaksanakan sholat di atas kendaraan, tidak sesempurna sholat di masjid, maka sah sholat dia. Terus apa yang menyebabkan orang meninggalkan sholat? Gak ada alasan. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi,
wa qala al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Nih, jadi istimewanya salat itu begitu, Pak. Perjanjian antara aku, kata Allah, dengan hambaku ketika dia salat. Nanti kita lihat. Lantas kenapa penting kita mengungkap betapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ibadah satu ini berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Semua ibadah, semua syariat Allah sampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada nabi-nabinya, kepada Rasul-Rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah salat ini langsung tanpa pelantara malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha melalui beberapa lapis langit. Dan di Sidratul Muntaha itulah Allah Subhanahu wa taala mandatkan, perintahkan salat 5 waktu. Yang sebelumnya berapa kita tahu salat itu? Berapa? 50 waktu. Kebayang enggak nih? Kebayang enggak kalau 50 waktu sehari semalam kita disyariatkan, diwajibkan salat, Pak? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, enggak mungkin umatmu ini bisa melaksanakan salat 50 waktu. Nabi Musa dan umatnya ini udah lebih dulu. Salat itu berat, kata Nabi Musa, minta keringanan, diulang berapa kali sampai 5 waktu. Nah, ternyata 5 waktu ini berat juga. Betul apa enggak nih rasain? Padahal pelaksanaannya berapa menit paling lama tadi? Ada 5 menit, 7 menit tadi. Kalau berjamaah kan mungkin 5-7 menit, betul apa tidak? Kalau sholat sendiri mungkin 3 menit. Nah, perhatikan. Inilah kenapa tadi Allah katakan al-ahdu bainana wa baina ibadi wa bainahum as-shalah. Kemudian apa kata Allah? Dan apa yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW, ini materi yang penting untuk diulang-ulang. Wa man tarakaha faqad kafar. Coba Pak perhatikan, jangan sepelekan masalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia sudah kufur, kafar. Setuju atau tidak setuju? Itu pernyataan Nabi. Oh, berarti dahsyat sekali. Maka kata ulama, wa hadha yadullu ala admi khatari tahawun biha. Ini kata ulama, artinya orang yang meninggalkan salat berarti dia kufur. Ini menunjukkan besarnya bahaya orang yang meremehkan salat. Ya jelas ya. Maka kenapa Nabi katakan tadi, kalau orang sudah meninggalkan salat? Karena apa? Salat ini saat kita berdialog dengan Allah. Salat ini saat kita dekat dengan Khalik, pencipta kita. Maka Allah sampaikan, kalau kalian butuh dengan aku, kalau kalian ingin mencari solusi dalam hidup kalian, kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. 2 cara kita, dengan sabar dan dengan salat. Ista'inu, minta tolong kepadaku, kata Allah. Maka di mana letak perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah? Di saat kita membaca doa istiftah. Maka PR ini, Pak, maaf, jangan pernah kita remehkan. Kita dari muda, dari kita ingat sholat terus sampai tua. Pertanyaan saya bukan mengecilkan, banyak orang yang lalai, tidak memahami bacaan sholat. Dia hanya apal. Perbaiki ya, agar kualitas sholat kita itu baik. Maksudnya seperti apa? Dari kita takbir sampai kita salam, yang kita ucapkan kita pahami. Jadi jangan sholat, sementara ini banyak orang sholatnya sholat ngigo. Ada sholat ngigo, tahu Pak?
baca tapi dia nggak sadar dibaca apa enggak. Misalkan habis takbir Allahu Akbar, apa disunnahkan? Membaca doa istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Terus qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lagi yang baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi wa nakini minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas. Baru kita baca masuk ke Al-Fatihah kita lupa. Ada yang suka begitu kita rasain? Astagfirullahaladzim, tadi doa istiftah kagak ya? Pernah begitu? Sering ya? Apalagi ini bahaya nih sholat duhur sama asar nih, karena pikiran kita masih mikirin urusan duniawi. Kalau malam sholatnya agak tenang kita. Nah perhatikan, maka apa yang menjadi tugas kita? Itulah perjanjian antara kita. Apa yang kita ucapkan dalam sholat kita? Kul innas salati. Kita ngomong di hadapan Allah, jelas kita ngomong kul innas salati, ya Rabb, sholatku, wa nusuki, pengorbananku, ibadah-ibadahku yang lain, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa kita ngomong? Lillahi ta'ala. Satu perjanjian itu. Mana momen lagi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ayat yang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Betul enggak dalam bacaan kita? Ini yang dikatakan al-ahdu, perjanjian antara aku dengan hambaku. Maka ketika seorang musolli yang salat ini membaca doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan bagiku hakku untuk disembah, dan bagi hambaku yang berdoa apa yang dia minta aku berikan. Dialog kita dengan Allah, salat. Maka kalau kita mau memperbaiki hidup kita, ya perbaiki salat. Kata Nabi, kalau baik salatnya, baik semua amalnya. Maksudnya apa? Ini tadi, apa yang kita sampaikan kepada Allah dalam salat, praktekkan dalam kehidupan kita. Betul enggak hidup ini karena Allah, dan hidup dan mati kita karena Allah? Itu pertanyaan. Jangan-jangan ketika kita diuji untuk membantu saudara kita yang kesulitan, kita ingkar, padahal kita punya uang, punya dana untuk kita membantu, tapi kita berbohong sama. Nah, di mana letak perjanjian kita? Dan di mana kita dekat dengan Allah juga? Ketika kita tasyahud kita nih, perhatikan. Ini orang banyak yang apa ya? Terlalu, kalau bacaan itu apa? Ta'ajjal. Ya, ta'ajjal itu terlalu cepat-cepat bacanya. Pak, nikmati salat kita. Baca yang kita ucapkan itu betul-betul itu kita pahami. Coba, inilah rekaman dialog antara Allah dengan Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha. Bacaan tahiyat, ya, bacaan tasyahud, ya, yang kita bacakan itu dialog antara Rasulullah dengan Allah. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Coba, enak gak kalau kita paham nih bacaan? Nikmat salat. Kita tidak merasakan nikmatnya salat karena apa yang kita baca kita tidak pahami. Maaf, ini perbaiki, PR ini ya. Kita ajarkan anak kita, keluarga kita, pahami salat. Nggak seberapa bacaannya. Insya Allah kenikmatan dalam salat itu bisa kita dapatkan, kenikmatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nikmat, Pak. Apa yang disalamkan, dicontohkan Nabi, at-tahiyatul mubarak. At-tahiyat itu apa? Kehormatan, mubarakah, keberkahan, thayyibat, salawat, rahmat, thayyibat, kebaikan itu untuk Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul nyontohin begitu. Nah, kita pun sama ngucapin
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Baru Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan Nabi kepada Allah, jawaban Allah kepada Nabi, kita ucapkan dalam salat kita. Nah, ternyata dalam tahiyat saja, dalam tasyahud, kebaikan yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Apa maksudnya? Di samping Allah memberikan rahmat, keberkahan, kebaikan untuk Rasulullah, juga kita mendoakan saudara-saudara kita, dan kita mohon kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna itu apa, Pak? Kesejahteraan. Ya Allah, kalau Engkau berikan kesejahteraan, keberkahan kepada Nabi kami, maka berikanlah keberkahan kepada kami. Kita doa. Kenapa pakai lafaz nahnu, kita, kami? Karena bukan untuk kita sendiri, untuk istri, betul, untuk anak, untuk cucu-cucu kita. Assalamu alayna ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada kami. Dan tidak sampai di situ kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita ngomong wa ala ibadillahi sholihin, dan limpahkan kesejahteraan kepada hamba-hambamu ya Allah yang soleh. Apa rahasia doa ini, Pak? Kalau kita mendoakan orang itu tidak tahu doa kita, itu kebaikan itu kembali juga ke kita. Ini orang ketiga kita yang tahu lewat nih ya. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dikayakan, dikasih keberkahan rezeki. Ngedoain kita di jalan nih, orang itu gak denger, maka kebaikan yang kita doakan untuk orang itu Allah kasih juga ke kita tanpa kita sadar. Itu tadi. Coba kesejahteraan apa lagi? Nikmat rasanya kalau kita betul-betul memahami bacaan sholat kita. Maka tadi, kalau sholatnya baik, baik semua amal perbuatan kita. Maka inilah kunci tadi yang saya katakan, kalau sholat ini udah lepas, genggaman tangan, genggaman agama ini lepas, kemudian kita bersaksi kepada Allah. Dan inilah yang diucapkan para malaikat yang mendengar dialog antara Allah dan Rasul di Sidratul Muntaha. Ucapan mereka apa? Dan kita ucapkan dalam sholat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru kita bersolawat kepada Nabi. Nah, inilah yang dicontohkan. Kita ngedoain Nabi dan keluarganya, kita ngedoain Nabi Ibrahim dan keluarganya, keberkahan Nabi dan keluarganya. Insya Allah apa yang kita doakan balik kembali kita. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat, rahmat. Solawat itu rahmat, keberkahan. Kembali ke kita, kita doain Nabi dan keluarganya, insya Allah itu kembali kepada kita. Ada feedback istilah kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Terus apa lagi? Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ternyata enggak sesingkat itu sholat berarti. Saya yakin kalau betul kita pahami sholat, 5 menit itu terlalu cepat. Betul apa tidak? Nah, itulah kesempatan kita untuk merubah hidup kita. Maka rubahlah tatanan sholat kita, karena sholat ini adalah kerangka hidupan kita dalam keseharian kita. Apa yang kita lakukan, itulah komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai silaturahim saya, penting ingin saya sampaikan inilah. Mungkin sudah ada kajian, tapi kita memaknai hakikat sholat ini betul-betul sebagai imaduddin, sebagai tiangnya agama. Dan di samping sholat ini sebagai penghapus dosa kita. Kan Nabi ngumpamain itu, Pak. Perumpamaan sholat 5 waktu untuk kalian itu seperti orang yang tinggal di tepi sungai yang dia mandi sehari semalam 5 kali. Itu diumpamakan Rasul. As-salawatul khamsi kan nahrin adbin ghamrin.
Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti orang yang tinggal di sungai yang jernih, airnya deras. Orang ini mandi sehari semalam 5 kali, kata Rasul. Rasul nanya kepada para sahabat, kira-kira kalau orang ini mandi benar sehari semalam 5 kali, fahal yubqa min darani syai'un, mungkin enggak ada kotoran tersisa dalam tubuhnya? Kira-kira jawaban kita sama enggak dengan sahabat? Kalau mandinya benar, Pak, bersih enggak tuh badan kita? Apalagi sekarang pakai apa? Spon. Nah, kalau zaman dulu kita pakai apa? Serabutan apa namanya? Kelapa. Dulu kan gitu supaya bersih gitu kan? Apa atau genteng, tepe dulu. Zaman dulu ngalamin. Nah, jawaban para sahabat, la yubqa min darani syai'un ya Rasul. Enggak mungkin. Kalau dia mandi sehari semalam mandinya benar, maka tidak mungkin ada kotoran, nggak ada daki-daki istilah kita. Maka Rasulullah menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Kadzalika as-salawatul khamsi yudhibuz dzunuba kama yudhibul ma'u ad-darna. Inilah perumpamaan sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa kalian seperti air membersihkan kotoran-kotoran. Itu dahsyatnya sholat. Maka nasihati kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk terus menjaga sholat. InsyaAllah hidup kita akan mendapatkan keberkahan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, karena keterbatasan waktu. Baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Kurang beribadah ya, sholat khususnya 5 waktu empang camping lah. Terus selama ini istri pun mengikuti arah saya, sama sekali dia sholat. Saya sudah sarankan untuk kalau misalnya saya sebagai suami memang kurang sholat, ya istri membantu untuk mengkokohkan rumah tangga atau tiang rumah tangga. Bagaimana langkah untuk kelanjutan saya terhadap keluarga saya khususnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan sholat itu untuk anak-anak, ya termasuk kita dulu ya. Orang tua kita agak keras mungkin dulu. Muru auladakum bis-shalah wa wasabih. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka usia 7 tahun. Ketika sampai usia 10 tahun dia berani meninggalkan sholat, wadribuhum, pukul anak itu, pukulan yang mendidik. Artinya apa? Kerasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat ini untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena orang tidak sadar Pak tadi. Baru ketika saya ungkapkan hadis faman tarakaha faqad kafara, orang yang berani meninggalkan sholat saat itu dia kubur, kata Nabi. Kubur ini gini Pak, artinya ketika dia bermaksiat orang itu sudah kufur. Karena ada hadis Nabi, yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Orang pagi iman, sore dia bisa kafir, kata Nabi hadis. Atau wa yusbi kafiran wa yumsi mu'minan, pagi dia kafir, sore dia beriman. Artinya apa tadi? Termasuk kategori kufur orang yang berani meninggalkan sholat tadi. Dahsyatnya itu tadi. Artinya kita sebagai figur, seorang laki-laki, seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya, itu harus diyakini. Bagaimana caranya? Tadi saya harus perbaiki sholat saya agar keluarga saya mengikuti. Jangan sampai kita kalah rajin sama istri, kalah rajin sama anak. Itu kan pertanyaannya. Maka kalau kita sebagai ra'in, sebagai penjaga keluarga, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Maka inilah orang nggak paham betapa dahsyatnya sholat. Kenapa? Tadi perintah satu-satunya tanpa melalui lisan malaikat Jibril, yaitu sholat tadi. Maka inilah dimuliakannya sholat.
Dan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu as-salah. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-salah. Setelah itu baru dihisab yang lain. Artinya tidak ada kata terlambat, Pak, untuk memperbaiki salat kita. Ya, apalagi kita bina anak-anak bisa ke masjid berjamaah, Masya Allah. Istri juga tidak ada larangan, perempuan sholat di masjid tidak ada larangan. Aktivitas di zaman Nabi tadi yang saya contohkan, seorang wanita yang sudah tua, dia memaksakan diri berjamaah dengan Nabi sampai dia ikatkan tali di antara dua tiang. Kalau dia capek, letih berdiri, dia bersandar, Pak. Kata Nabi, kalau dia tidak mampu berdiri sholat, duduk tadi. Apa yang menjadi alasan kita? Nah, mudah-mudahan ini peringatan untuk kita betapa pentingnya. Tidak ada kesempatan kita, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat tadi dalam keadaan tidak suci sholat dengan cara tadi lihurmatil wakti, karena Allah memberikan waktu 5 waktu ini untuk kita jaga. Waktu yang paling utama, waktu tengah, waktu akhir tetap kita bisa melaksanakan, tapi utamakan dari segala aktivitas kita sholat yang utama, karena itu penting kita. Inilah yang dikatakan berat sholat itu. Kan ada ayat itu wasta'inu bis sabri was shalah, kemudian Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Salat itu berat kata Allah, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaki rabbahum. Bahwa orang yang khusyuk itu yang yakin kelak di akhirat dia akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada alasan kita, maka kesempatan kita. Allah alam bissawab. Cukup. Ada? Baik, mudah-mudahan ini acara diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Allah curahkan untuk kita rahmat dan keberkahan dan keluarga kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir ويا مقوي كل الضعيف ويا معمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيسر عليك اليسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا وجماعتنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا بالرحم. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.